Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak hebat yang soleh dan soleha? Semoga Allah memberikan kesehatan untuk kita. Pada hari ini kita akan membahas subtema 2 PB 1 dan 2. Simak dengan baik ya. Jangan lupa sebelum belajar berdoa terlebih dahulu. Hemat listrik adalah tindakan mengurangi jumlah penggunaan energi listrik. Jadi, penghematan energi listrik itu bisa dicapai dengan menggunakan energi secara efisien, yaitu dengan memanfaatkan sesuai kebutuhan, tidak berlebihan, dan tidak ada yang terbuang sia-sia. Penghematan energi listrik bisa menyebabkan berkurangnya biaya yang dibayar. Penghematan energi listrik juga meningkatkan nilai lingkungan, keamanan pribadi, keamanan negara, serta kenyamanan bagi generasi selanjutnya di masa depan. Lalu bagaimanakah cara menghemat listrik? Yang pertama, kulkas. Pastikan pintu kulkas selalu tertutup rapat. Isi kulkas secukupnya. Jangan terlalu sering membuka pintu kulkas. Bersihkan kondenser secara teratur. Yang kedua, AC. Matikan AC bila ruangan tidak dipergunakan. Atur suhu AC sesuai kebutuhan, yaitu sekitar 24-27 derajat Celcius. Gunakan timer untuk mengatur pemakaian AC. Gunakan kapasitas AC yang sesuai dengan volume ruangan. Yang ketiga, lampu. Matikan lampu bila ruangan tidak digunakan. Kemudian pergunakan lampu hemat energi dan kurangi pemakaian lampu pijar. Bersihkan lampu secara berkala. Yang keempat, mesin cuci. Penggunaan mesin cuci. Pada saat cucian banyak, pakai mesin cuci sesuai kapasitas, isi air sesuai petunjuk. Kurangi penggunaan pengering listrik dan lakukan pengeringan dengan panas matahari secara langsung. Yang kelima, komputer. Matikan layar monitor apabila sedang istirahat. Gunakan resolusi display dan brightness yang rendah. Gunakan wallpaper dengan warna hitam. Matikan komputer bila tidak digunakan dalam waktu yang lama. Saat ini, kebutuhan manusia terhadap listrik semakin meningkat. Setiap orang berhak menggunakan listrik. Oleh karena itu, setiap orang juga memiliki kewajiban dalam memanfaatkan listrik secara bijak. Beberapa cara yang dapat kita lakukan antara lain membatasi waktu menonton televisi, mematikan kipas angin atau pendingin ruangan ketika udara sedang sejuk, mencabut kabel dari stop kontak apabila sudah tidak digunakan. Jangan biarkan pengisi daya telepon seluler atau laptop terpasang di stop kontak semalaman. Mematikan saklar lampu saat kondisi ruangan cukup cahaya. Mengganti lampu dengan daya yang lebih kecil. Beberapa cara menghemat listrik lainnya, yaitu dengan memasang daya listrik di rumah sesuai dengan keperluan, menggunakan peralatan elektronik yang mempunyai daya kecil, serta menggunakan alat elektronik secara bergantian. Nah, coba lihat ketiga gambar lampu berikut ini. Ada 3 jenis lampu yang banyak beredar di lingkungan sekitar. Ada lampu pijar, lampu neon, dan lampu LED. Lampu pijar merupakan jenis lampu yang cahayanya berasal dari pemanasan filamen oleh listrik, sehingga menghasilkan cahaya. Lampu neon atau compact fluorescent light merupakan jenis lampu yang cahayanya berasal dari kendaraan fosfor karena adanya radiasi ultraviolet
dari uap atau gas merkuri yang teraliri oleh listrik. Lampu LED merupakan jenis lampu yang cahayanya berasal dari pancaran cahaya diode. Dari ketiga jenis lampu tersebut, lampu LED merupakan jenis lampu yang memiliki tingkat efisiensi tinggi. Artinya, energi listrik yang digunakan jauh lebih hemat dibandingkan jenis lampu lainnya. Dari semua itu, kita harus memiliki sikap bertanggung jawab dalam memanfaatkan listrik. Karena dengan menghemat energi, itu sama saja menghemat biaya. Jadi, pengeluaran orang tua kalian setiap bulannya untuk membayar listrik dapat lebih hemat. Jangan lupa jauhkan adik-adik kecil kita dari peralatan yang mengandung listrik. Dan jangan menyentuh alat-alat listrik dengan tangan yang basah. Kerjasama ASEAN di bidang politik dan keamanan. Pada awal berdirinya, ASEAN tidak menyelenggarakan kerjasama dalam bidang politik. Namun, dalam perkembangannya, kerjasama dalam bidang politik dirasa penting. Hal ini disebabkan keadaan politik di kawasan Asia Tenggara akan berpengaruh terhadap stabilitas keamanan di kawasan Asia Tenggara. Berikut ini beberapa bentuk kerjasama dalam bidang politik antar negara ASEAN. Yang pertama, Deklarasi Kawasan Damai, Bebas, dan Netral atau Zone of Peace, Freedom, and Neutrality yang disampaikan di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 27 November 1971. Zone of Peace, Freedom, and Neutrality atau SOPFAN dimaksudkan untuk mencegah adanya campur tangan pihak luar. Dengan demikian, negara-negara ASEAN dalam melakukan pembangunannya masing-masing dalam suasana damai. SOPFAN tidak mengesampingkan peranan negara besar di kawasan, tetapi memungkinkan keterlibatan negara-negara tersebut secara konstruktif dalam penanganan masalah-masalah keamanan kawasan. Yang kedua adalah Traktat Persahabatan dan Kerjasama atau Treaty of Amity and Cooperation atau TAC yang ditandatangani pada tahun 1979 oleh 5 kepala negara pendiri ASEAN. TAC merupakan sebuah traktat yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. TAC diamandemenkan pada tahun 1987 untuk membuka aksesi negara-negara di kawasan lain. Sampai tahun 2014, terdapat 32 negara, termasuk 10 negara ASEAN yang telah mengaksesi TAC. Yang ketiga adalah Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara atau Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone. Merupakan sebuah traktat yang bertujuan untuk mewujudkan kawasan Asia Tenggara yang bebas dari nuklir. Traktat ini ditandatangani pada KTT ASEAN di Bangkok, 15 Desember 1995. Penandatanganan traktat tersebut juga merupakan kontribusi terhadap upaya menuju perlucutan senjata nuklir secara menyeluruh dan mendorong perdamaian serta keamanan nasional dan internasional. Selain ketiga instrumen politik di atas, terdapat pula forum kerjasama dalam bidang politik dan keamanan yang disebut ASEAN Regional Forum atau ARF. Beberapa bentuk kerjasama politik dan keamanan di ASEAN antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana. Yang kedua, Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme. Yang ketiga, pertemuan para menteri pertahanan yang bertujuan untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog serta kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan. Yang keempat, penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Yang kelima, kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian uang, penyelundupan dan perdagangan senjata ringan dan manusia, bajak laut, kejahatan internet, dan kejahatan ekonomi internasional. Yang keenam adalah kerjasama di bidang hukum, imigrasi dan kekonsuleran, serta kelembagaan antar parlemen. Selanjutnya yaitu poster. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi tentang poster. Apa itu poster? Poster
adalah pengumuman atau iklan yang berbentuk gambar dan tulisan yang ditempel di dinding atau tempat-tempat umum yang mudah dilihat orang banyak. Kira-kira apa tujuan dari pembuatan poster? Poster itu dibuat tujuannya untuk mengajak dan menarik perhatian orang agar berpartisipasi dan memenuhi himbauan yang disampaikan dalam poster. Biasanya poster itu dibuat dengan berukuran sekitar 50 x 60 cm, panjangnya 50 cm, dan lebarnya 60 cm. Nah, kemudian jenis-jenis poster itu terbagi menjadi dua, ada yang berdasarkan isinya dan ada juga yang berdasarkan tujuannya. Sekarang coba diamati. Jenis poster berdasarkan isinya itu terbagi menjadi 4. Yang berdasarkan isinya terbagi menjadi 4. Ada poster niaga, kemudian poster kegiatan, poster pendidikan, dan poster layanan masyarakat. Nah, poster niaga ini itu merupakan poster yang berisi tentang penjualan suatu barang atau mempromosikan suatu produk, baik itu produk alat rumah tangga atau produk tentang kesehatan, obat-obatan, atau produk tentang makanan. Poster kegiatan itu poster yang berisi informasi tentang suatu kegiatan, baik informasi yang berupa meliputi waktu ataupun meliputi terkait tema acara. Kemudian ada poster pendidikan. Poster ini berisi informasi mendidik bagi masyarakat. Contohnya seperti pemerintah mengajak masyarakat untuk mengurangi sampah plastik. Maka dibuatlah poster sehingga pemerintah membuat poster itu supaya masyarakat bisa memahami terkait bahaya sampah plastik. Kemudian ada juga jenis poster layanan masyarakat. Poster layanan masyarakat ini menginformasikan tentang sosialisasi program layanan masyarakat yang digagas oleh pemerintah. Contohnya, poster layanan kesehatan penggunaan BPJS atau poster persuasif yang mengajak ibu-ibu untuk membawa anaknya yang masih balita untuk datang ke posyandu. Amatilah gambar poster berikut ini. Gambar yang pertama itu merupakan contoh poster niaga karena berisi penjualan suatu produk. Kemudian gambar yang kedua ini merupakan contoh poster kegiatan. Nah, di sini ada namanya lomba lintas alam. Kemudian gambar yang ketiga itu merupakan contoh poster pendidikan. Poster ini berisi informasi mendidik bagi masyarakat ya. Nah, gambar yang keempat ini termasuk ke dalam jenis poster layanan masyarakat. Nah, lalu bagaimanakah langkah-langkah dalam membuat poster? Langkah yang pertama yaitu tentukan terlebih dahulu temanya dan tujuan pembuatan poster. Kira-kira temanya itu tentang apa? Apakah tentang kesehatan, tentang pendidikan, atau tentang yang lainnya? Nah, itu harus diperhatikan temanya. Kemudian tujuan pembuatannya itu untuk apa poster itu dibuat, itu juga harus ditentukan. Setelah menentukan tema dan tujuan pembuatan poster, langkah berikutnya yaitu gunakan kalimat singkat dan mampu memberikan sugesti kepada orang banyak. Jadi poster itu dibuat dengan menggunakan kalimat yang singkat. Meskipun singkat tetapi harus jelas. Jadi kalimat yang digunakan dalam pembuatan poster itu tidak bertele-tele. Dan juga memberikan sugesti. Nah, memberikan suatu hal yang mempengaruhi seseorang yang awalnya melihat itu jadi ikut jadi terpengaruh ya. Kemudian yang nomor 3, langkah berikutnya menggunakan gambar yang tepat. Jadi ketika kalian membuat poster itu harus menggunakan gambar yang sesuai dengan tema tersebut ya. Kemudian langkah yang keempat yaitu menggunakan media yang tepat dan sesuai. Jadi gunakan media yang sesuai, disesuaikan dengan tekniknya. Ada yang menggunakan dengan teknik manual menggambar posternya, ada juga yang menggunakan dengan teknik digital. Dalam poster hanya boleh terdapat satu tema. Berikut ini syarat poster yang baik, diantaranya yaitu
Tulisan yang ada di dalam poster harus jelas dan mudah terbaca oleh pembaca. Yang kedua, bahasa yang digunakan di dalam poster harus mudah dipahami dan mudah diingat oleh pembaca. Syarat yang ketiga, susunan kalimat yang digunakan dalam poster itu harus singkat, padat, jelas, tanpa mengurangi isi poster yang mau disampaikan. Syarat yang keempat, poster itu dilengkapi dengan gambar, misalkan seperti foto atau ilustrasi yang menarik. Syarat yang kelima, pemilihan warna tulisan dengan warna dasar poster harus tepat. Pemilihan itu dikomunikasikan, dikombinasi warna yang tidak sesuai akan menyebabkan tulisan sulit untuk dibaca. Syarat yang ketujuh, ukuran poster disesuaikan dengan tempat pemasangan poster yang ada di tempat umum. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.